Kemudian salawat dan salam dan doa kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dengan terbanyak salawat pada beliau untuk bertahan syafaat dengan beliau dan akhirnya amin ya rabbal alamin. Pertama-tama yang saya hormati Al-Ustaz Abdul Aziz, kemudian bapak-bapak dan ibu jemaah salat isya dan salat tarawih mushola al-hikmah. Di sini saya dari BKM Mushola Al-Hikmah ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, infak kita di malam kedua Ramadan kemarin adalah sebesar Rp210.000. Rp210.000. Kami dari BKM Mushola Al-Hikmah menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu sekalian. Semoga apa yang telah diinfakkan menjadi amal jariah bagi bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian sebagaimana biasa, sebelum kita memulai sholat tarawih, kita akan mengadakan tausiah yang insyaallah pada malam hari ini akan diisi oleh Al-Ustaz Abdul Aziz. Kemudian nanti yang bertindak sebagai imam adalah Ananda Aziz yang tadi sudah telah mengimami kita sama-sama sholat isya berjamaah. Dan kemudian yang terakhir adalah yang bertindak sebagai Bilal, Bapak Muhammad Zulfikar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz Abdul Aziz saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan naf'u wal intifa'u wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair wa ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru saja tadi kita telah sholat Isya secara berjamaah, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man shallal Isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal layl. Kata Nabi, siapa saja yang sholat Isya secara berjamaah, maka seakan-akan ia telah sholat separuh malam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mungkin di antara kita sampai saat ini, sampai detik ini, belum ada lagi yang bisa melaksanakan sholat malam sampai setengah malam.
Tetapi begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dijadikan sebagai umat akhir zaman yang mana amalannya sedikit, ya, hanya 10 menit saja atau bahkan kurang daripada itu, tetapi pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dikategorikan sebagai sholat separuh malam. Dan lanjutan hadisnya, man sholat subha fi jamatin faka'annama qama al-laila kullah, atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang sholat subuh secara berjamaah, maka seakan-akan ia sholat malam semalaman penuh. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena ini merupakan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, alhamdulillah sekarang kita telah menapaki daripada puasa yang kedua di bulan Ramadan, atau ada sebagian yang ketiga di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah masih lagi memberikan kita waktu. Kemarin sempat pada hari pertama, kebetulan saya ada di rumah mertua, baru hari pertama tetangga ada yang meninggal. Padahal usianya belum tua-tua sekali, baru 31 tahun. Tetapi sudah tidak diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama sujud di Ramadan tahun ini. Tetapi alhamdulillah kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa makin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam menjalani ibadah puasa ini, sepantasnya lah, seharusnya lah kita melihat, kita berkaca kepada generasi-generasi sebelum kita, generasi-generasi terbaik sebelum kita, yang mana mereka merupakan generasi terbaik menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mereka berpuasa, bagaimana mereka menjalankan puasanya, maka seperti itu juga kita seharusnya mencontoh mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sabdakan, khairul qurun qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baik zaman itu adalah zamanku. Maksudnya adalah zaman orang yang beriman kepada Rasulullah dan berjumpa dengan Rasulullah, yaitu zamannya para sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian zaman setelahnya, yaitu adalah orang-orang yang berjumpa dengan sahabat, yaitu zamannya tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian lagi adalah zaman setelahnya, yaitu orang yang berjumpa dengan tabi'in, yaitu asbab tabi'in. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melihat bagaimana mereka menyambut bulan suci Ramadan, bagaimana mereka menganggap bulan suci Ramadan ini adalah sesuatu yang berharga. Ketika misalkan ada seorang anak-anak memegang batu permata yang dia tidak mengetahui nilai daripada batu permata itu, maka misalkan kita sodorkan, nak, mau nggak kita ganti batu permata itu dengan ini, es boba yang ada di tangan saya? Karena dia nggak tahu nilai, maka pasti dia akan tukar. Kenapa? Karena dia nggak tahu nilai daripada batu permata tersebut. Tetapi ketika orang telah mengetahui nilai daripada sesuatu yang sangat berharga, misalkan batu permata tadi, ya, maka perut bumi pun akan digali, dasarnya lautan pun akan diselami. Untuk apa? Karena mencari sesuatu yang berharga. Maka begitu juga salafus saleh, mereka menganggap bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat berharga. Sampai-sampai ada sebagian daripada mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan untuk disampaikan ke bulan Ramadan. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif mengatakan, sebagian salafus saleh mereka berdoa kepada Allah sittat ashhur, 6 bulan ayyataqabbal, supaya Allah menyampaikan mereka ke bulan Ramadan. Kalau kita biasanya memang berdoa itu adalah 2 bulan sebelum Ramadan. Kita sering berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tetapi salah sesuatu banyak di antara mereka yang berdoa 6 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Bahkan tidak sampai di situ saja, mereka pun akan berdoa lagi 6 bulan setelah bulan Ramadan agar amal-amal mereka selama di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita
kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita diterima, itu bukan sesuatu yang baru. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pun berdoa, diabadikan di dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, kata Nabi Ibrahim, terimalah amal-amal kami, innaka antas samiul alim. Engkau itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabiullah Ibrahim alaihissalam, beliau seorang nabi. Beliau juga dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga yang membangun Ka'bah, tetap meminta kepada Allah agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, nabi bukan, dosa diampuni belum pasti, bangun Ka'bah mimpi. Ya. Kita harus lebih lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, poin pertama adalah kita harus menganggap Ramadan ini adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang penting dan perlu untuk diperjuangkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain kita mempersiapkan diri masuk bulan Ramadan, dan alhamdulillah memang sudah masuk, kita juga biasanya memang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah, para sahabat, tabi'in, asbab tabi'in, mereka semua juga berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Bahkan ada sebagian daripada mereka ketika hari raya Idul Fitri, mata-matanya itu basah, sedih. Maka dikatakan, "Mengapa kamu bersedih? Ini kan hari raya, saatnya kita berbahagia." Jadi mereka katakan, "Aku hanyalah seorang hamba yang tidak mengetahui apakah amalku diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala." Sedih mereka, takut, harap, dan cemas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara kita, bahkan bukan hanya kita, ya, anak-anak kita pun bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Tetapi perlu kita koreksi lagi, bahagianya kita itu karena apa? Apakah bahagia kita masuk bulan Ramadan itu sama dengan salafus soleh berbahagia? Apakah bahagia kita masuk bulan Ramadan itu seperti bahagianya seorang pelajar, siswa masuk bulan Ramadan mereka bahagia? Kenapa? Karena mungkin masuknya agak lebih siang, pulangnya agak lebih cepat, nanti di akhir bulan Ramadan ada libur panjang. Apakah bahagianya kita masuk bulan Ramadan itu seperti seorang pekerja yang menantikan bulan Ramadan itu terus sampai akhir, nanti di ujung mendapatkan THR? Apakah bahagia kita masuk bulan Ramadan karena seperti bahagianya para pedagang yang mana masuk bulan Ramadan omsetnya naik akan berkali-kali lipat? Bahkan mereka berharap seandainya setiap bulan adalah bulan Ramadan. Ya, apakah bahagianya kita masuk bulan Ramadan itu seperti bahagianya seorang perantau yang nanti masuk akhir bulan Ramadan bisa mudik berkumpul bersama keluarga? Ya, berkaca kepada salafus saleh, ya, bagaimana generasi terbaik mereka itu bahagia dengan bulan Ramadan. Mereka berbahagia bukan karena asbab-asbab duniawi. Ya, asbab-asbab duniawi juga tidak salah sebetulnya ketika kita berbahagia. Tetapi jangan hanya asbab duniawi saja yang membuat kita bahagia. Harus ada asbab akhirat yang membuat kita bahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Mereka bahagia datangnya bulan Ramadan karena dosa-dosa mereka diampuni. Karena mereka yakin betul dengan sabda Nabi, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Mereka jadikan Ramadan ini sebagai momen bagaimana Ramadan ini untuk menghapus daripada dosa-dosa mereka. Karena mereka menganggap dosa ini adalah sesuatu yang sangat berat. Bahkan ada di kalangan salafus saleh, ketika pernah melintasi sebuah tempat, lewat di tempat itu langsung pingsan. Maka setelah sadar itu ditanyakan, "Kenapa kok kamu lewat situ langsung pingsan?" Maka salafus saleh itu mengatakan, "Dulu di tempat itu saya pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala." Ingat maksiatnya, ingat dengan dosa-dosanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali lagi kita tata hati kita. Bagaimana kita masuk bulan Ramadan ini, apa yang menjadi kebahagiaan kita sebetulnya? Jangan sampai hanya asbab-asbab dunia saja. Memang Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatan." Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Yang pertama adalah farhatun inda fitri, berbuka, bahagia ketika berbuka. Dan memang sepatutnya kita bahagia ketika berbuka.
Jangan itu saja, lanjutannya wa farhatun dan liqa'i rabbi. Dan kita juga harus berbahagia nanti ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya pahala puasa sampai tidak digambarkan lagi berapa kali lipat pahala daripada puasa ini. Rasulullah katakan setiap kebaikan berganjar 10 kebaikan, bahkan sampai 70 kebaikan, bahkan yang lain sampai 700 kebaikan. Allah katakan di dalam sebuah hadis qudsi kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makannya karena aku. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali lagi kita tata hati kita. Mengapa kita ini berpuasa? Apakah kita takut karena takut dikunjing tetangga karena tidak berpuasa? Apakah kita tidak berpuasa itu karena nggak enak dengan yang lain-lain dan sebagainya? Jangan sampai seperti itu. Kita kembali ikhlaskan niat kita berpuasa semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa karena mengharapkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, di dalam berpuasa sebagaimana wajibnya puasa, salah seorang pun mereka juga mengkoreksi bagaimana mereka menjaga puasa agar pahalanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab fikih disebutkan kalau misalkan wudu, sholat, zakat, haji dan lain sebagainya itu tidak disebutkan sebagaimana puasa. Ya, yang membatalkan sholat ini. Tapi yang membatalkan puasa di dalam kitab fikih itu ada dua. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Jadi bisa saja dia puasa tapi pahalanya di sisi Allah itu batal, enggak ada pahala. Seperti seorang kerja udah capek-capek kerja enggak dapat upah, hanya menggugurkan kewajiban saja. Ya sayang, kata Nabi, ada 5 hal yang menggugurkan daripada pahala puasa. Yang pertama itu adalah berdusta. Usahakan apapun yang terjadi kita jangan sampai berdusta ketika berpuasa. Pernah Rasulullah SAW melihat ada seorang sahabat, wanita sahabat, bilang kepadanya, "Nak, yuk kita pulang. Kalau kamu mau ikut pulang nanti kamu saya kasih kurma." Maka saat itu langsung ditodong oleh Rasulullah. Kata Rasulullah, "Apakah betul kamu punya kurma?" "Ya, memang ada kurma di rumah saya." Kata Rasulullah, seandainya tidak ada berarti kamu telah berbohong. Dan mungkin hal itu biasa mungkin bagi kita, tetapi jangan kita biasakan, khususnya kita latih di bulan Ramadan ini dan nanti semoga berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Mungkin sampai di sini saja. Walaupun ada beberapa hal lagi yang membatalkan daripada pahala puasa kita, ya mungkin cukup sampai di sini saja. Mungkin kalau ada waktu di kesempatan lainnya, insyaallah nanti bisa mengaji. Benarnya daripada Allah Subhanahu wa taala, salahnya daripada kesalahan saya mohon maaf kepada bapak-bapak semua apabila ada kesalahan yang menyampaikan, dan saya juga mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin dari penyampaian ini ada yang tersalah. Astagfirullahaladzim. Subhanallah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikianlah tadi tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Abdul Aziz. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menambah wawasan kita dan kemampuan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah tausiahnya, dan kepada bapak-bapak dan ibu mari sama-sama kita atur saf kita agar kita bisa melanjutkan sholat tarawih berjamaah. Dan kepada Daris saya persilakan, dan juga kepada Bapak Mengajar B News TV.